Di tengah hutan yang gelap dan lebat, di mana cahaya bulan tak mampu menembus kanopi pepohonan yang rapat, malam itu seolah diselimuti oleh keheningan yang mencekam. Hujan turun dengan deras, membasahi tanah yang sudah dipenuhi oleh genangan air, menciptakan suara gemuruh yang menggema di antara pepohonan. Di dalam kegelapan, seorang pemuda berdiri terdiam, mengenakan jaket hitam sederhana yang kini basah kuyup. Matanya berkilau penuh kecemasan. Di balik pepohonan yang tinggi, di balik bayangan hutan yang menakutkan, sesuatu yang tak terlihat mengikuti setiap langkahnya. Dengan setiap detakan jantung yang terasa lebih cepat, dia merasakan kehadiran yang asing dan mengintimidasi, seolah-olah ada mata-mata yang mengawasi dari kegelapan. Suara rintik hujan seolah menjadi latar belakang bagi ketegangan yang meliputi malam itu, seakan alam pun bersaksi akan kejadian yang akan segera terungkap. Malam itu, hutan tidak hanya menjadi tempat, tetapi juga menjadi karakter itu sendiri. Misterius, menakutkan, dan penuh rahasia yang menunggu untuk diungkap. Kamu tahu, ada satu jalan di pedesaan yang terkenal sangat angker. Jalan itu, katanya, tidak pernah boleh dilewati saat malam hari. Orang-orang desa sudah sejak lama memperingatkan, bahkan sampai memasang tanda kecil di ujung jalan itu. Jangan pandang belakang. Peringatan itu mungkin terdengar biasa saja, tapi percaya atau tidak, banyak orang yang tidak kembali setelah mencoba melanggar aturan itu. Jalan ini tidak panjang, hanya sekitar 1 kilometer, melewati hutan kecil yang gelap dan sempit. Di siang hari, jalan itu terlihat biasa saja. Kamu bahkan mungkin berpikir, apa sih yang menakutkan dari ini? Pepohonan rimbun di sisi kanan kiri jalan seakan memberikan keteduhan, tapi semuanya berubah ketika malam tiba. Jalan itu akan tampak berbeda, lebih panjang dari seharusnya, dan gelapnya. Gelap itu seperti menelan segalanya. Tidak ada cahaya lampu jalan, tidak ada rumah di sepanjang jalan, hanya kegelapan dan bayangan-bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Yang membuatnya lebih mengerikan adalah larangan utama yang selalu ditekankan oleh penduduk lokal. Apapun yang terjadi, jangan pernah menengok ke belakang. Kenapa? Karena mereka bilang, kalau kamu melanggar larangan itu, ada sesuatu yang menunggu di belakangmu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Sesuatu yang hanya akan muncul ketika kamu menengok. Suatu malam, ada seorang pemuda yang pulang larut dari bekerja di kota sebelah. Namanya Dika. Dika adalah orang yang keras kepala, dan dia tidak percaya pada cerita-cerita hantu atau mitos desa. Menurutnya, semua itu hanyalah cerita karangan orang tua yang ingin menakut-nakuti anak kecil agar tidak berkeliaran malam-malam. Ketika temannya memperingatkan agar tidak melewati jalan itu saat malam, dia hanya tertawa dan berkata, "Hantu, sudah nanggak musim. Aku lewat jalan ini tiap hari kok. Nggak pernah ada apa-apa." Malam itu, Dika memutuskan untuk pulang lebih cepat. Tapi malam sudah larut. Jam menunjukkan pukul 11 lebih, dan jalan utama yang biasa dia lalui sedang diperbaiki. Satu-satunya pilihan tercepat adalah lewat jalan kecil yang terkenal angker itu. Awalnya, dia ragu. Peringatan tentang jangan menengok ke belakang terlintas di pikirannya, tapi Dika menepisnya. Itu hanya cerita lama, pikirnya. Kalau takut sama cerita kuno, nggak akan sampai rumah. Dengan penuh percaya diri, Dika menyalakan motornya dan melaju ke jalan itu. Di awal, semuanya terasa normal. Jalan itu memang gelap, tapi lampu motor Dika cukup terang untuk menerangi jalan di depannya. Pohon-pohon di sekitarnya hanya terlihat sebagai siluet hitam besar, diam seperti patung. Dika merasa lega. Lihat, tidak ada apa-apa, katanya sambil tersenyum kecil. Dia semakin yakin bahwa semua cerita horor tentang jalan ini hanyalah mitos. Tapi kemudian, sekitar setengah perjalanan, ada sesuatu yang aneh. Suara mesin motornya tiba-tiba terdengar lebih berat, seolah ada sesuatu yang menahan.
Dika mencoba memutar gas lebih dalam, namun motornya tidak melaju lebih cepat. Itu mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Angin mulai bertiup lebih kencang, menggoyangkan dedaunan di sekitar. Dika masih berusaha tenang, berpikir mungkin motornya hanya bermasalah. Tapi detak jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Ada sensasi aneh, seolah-olah ada yang mengikutinya. Bukan bayangan, bukan suara, tapi perasaan. Kamu tahu, seperti ketika ada seseorang di belakangmu dan kamu bisa merasakannya tanpa melihat. Itulah yang dirasakan Dika. Punggungnya merinding. Dia mempercepat laju motornya, mencoba mengabaikan perasaan itu. Tidak ada apa-apa, katanya dalam hati. Ini cuma sugesti. Namun perasaan itu semakin kuat. Setiap kali dia mempercepat laju motornya, ada sesuatu yang terasa semakin dekat. Kemudian, suara-suara mulai terdengar. Awalnya pelan, seperti angin yang berdesir di antara pepohonan. Tapi makin lama, suara itu berubah menjadi bisikan-bisikan. Suara itu tidak berasal dari angin. Itu suara seseorang atau sesuatu. Dan bisikan itu terdengar semakin jelas. Dika bisa mendengar suara samar memanggil namanya. Dika! Dia panik. Siapa yang memanggilnya? Tidak mungkin ada orang lain di jalan itu. Dika mencoba tetap fokus ke depan, mempercepat motornya. Tapi suara itu semakin keras. Dan kali ini, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Langkah kaki itu berat, menyeret, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti motornya. Dika ingat peringatan itu. Jangan menengok ke belakang. Tapi godaan untuk menoleh begitu kuat. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat, seakan-akan sesuatu itu bisa menyentuhnya kapan saja. Tidak, jangan menoleh. Fokus saja ke depan. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, tapi rasa penasaran menghantuinya. Apa yang ada di belakangnya? Apa benar ada sesuatu? Atau hanya imajinasinya? Kamu tahu, ada satu jalan di pedesaan yang terkenal sangat angker. Jalan itu, katanya, tidak pernah boleh dilewati saat malam hari. Orang-orang desa sudah sejak lama memperingatkan, bahkan sampai memasang tanda kecil di ujung jalan itu. Jangan pandang belakang. Peringatan itu mungkin terdengar biasa saja, tapi percaya atau tidak, banyak orang yang tidak kembali setelah mencoba melanggar aturan itu. Jalan ini tidak panjang, hanya sekitar 1 kilometer, melewati hutan kecil yang gelap dan sempit. Di siang hari, jalan itu terlihat biasa saja. Kamu bahkan mungkin berpikir, apa sih yang menakutkan dari ini? Pepohonan rimbun di sisi kanan kiri jalan seakan memberikan keteduhan, tapi semuanya berubah ketika malam tiba. Jalan itu akan tampak berbeda, lebih panjang dari seharusnya, dan gelapnya. Gelap itu seperti menelan segalanya. Tidak ada cahaya lampu jalan, tidak ada rumah di sepanjang jalan, hanya kegelapan dan bayangan-bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Yang membuatnya lebih mengerikan adalah larangan utama yang selalu ditekankan oleh penduduk lokal. Apapun yang terjadi, jangan pernah menengok ke belakang. Kenapa? Karena mereka bilang, kalau kamu melanggar larangan itu, ada sesuatu yang menunggu di belakangmu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Sesuatu yang hanya akan muncul ketika kamu menengok. Suatu malam, ada seorang pemuda yang pulang larut dari bekerja di kota sebelah. Namanya Dika. Dika adalah orang yang keras kepala, dan dia tidak percaya pada cerita-cerita hantu atau mitos desa. Menurutnya, semua itu hanyalah cerita karangan orang tua yang ingin menakut-nakuti anak kecil agar tidak berkeliaran malam-malam. Ketika temannya memperingatkan agar tidak melewati jalan itu saat malam, dia hanya tertawa dan berkata, "Hantu, sudah nanggak musim. Aku lewat jalan ini tiap hari kok. Nggak pernah ada apa-apa." Malam itu, Dika memutuskan untuk pulang lebih cepat. Tapi malam sudah larut. Jam menunjukkan pukul 11 lebih,
dan jalan utama yang biasa dia lalui sedang diperbaiki. Satu-satunya pilihan tercepat adalah lewat jalan kecil yang terkenal angker itu. Awalnya dia ragu. Peringatan tentang jangan menengok ke belakang terlintas di pikirannya, tapi Dika menepisnya. Itu hanya cerita lama, pikirnya. Kalau takut sama cerita kuno, nggak akan sampai rumah. Dengan penuh percaya diri, Dika menyalakan motornya dan melaju ke jalan itu. Di awal, semuanya terasa normal. Jalan itu memang gelap, tapi lampu motor Dika cukup terang untuk menerangi jalan di depannya. Pohon-pohon di sekitarnya hanya terlihat sebagai siluet hitam besar, diam seperti patung. Dika merasa lega. Lihat, tidak ada apa-apa, katanya sambil tersenyum kecil. Dia semakin yakin bahwa semua cerita horor tentang jalan ini hanyalah mitos. Tapi kemudian, sekitar setengah perjalanan, ada sesuatu yang aneh. Suara mesin motornya tiba-tiba terdengar lebih berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Dika mencoba memutar gas lebih dalam, namun motornya tidak melaju lebih cepat. Itu mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Angin mulai bertiup lebih kencang, menggoyangkan dedaunan di sekitar. Dika masih berusaha tenang, berpikir mungkin motornya hanya bermasalah. Tapi detak jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Ada sensasi aneh, seolah-olah ada yang mengikutinya. Bukan bayangan, bukan suara, tapi perasaan. Kamu tahu, seperti ketika ada seseorang di belakangmu, dan kamu bisa merasakannya tanpa melihat. Itulah yang dirasakan Dika. Punggungnya merinding. Dia mempercepat laju motornya, mencoba mengabaikan perasaan itu. Tidak ada apa-apa, katanya dalam hati. Ini cuma sugesti. Namun perasaan itu semakin kuat. Setiap kali dia mempercepat laju motornya, ada sesuatu yang terasa semakin dekat. Kemudian, suara-suara mulai terdengar. Awalnya pelan, seperti angin yang berdesir di antara pepohonan. Tapi makin lama, suara itu berubah menjadi bisikan-bisikan. Suara itu tidak berasal dari angin. Itu suara seseorang atau sesuatu. Dan bisikan itu terdengar semakin jelas. Dika bisa mendengar suara samar memanggil namanya. Dika! Dia panik. Siapa yang memanggilnya? Tidak mungkin ada orang lain di jalan itu. Dika mencoba tetap fokus ke depan, mempercepat motornya, tapi suara itu semakin keras. Dan kali ini, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Langkah kaki itu berat, menyeret, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti motornya. Dika ingat peringatan itu. Jangan menengok ke belakang, tapi godaan untuk menoleh begitu kuat. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat, seakan-akan sesuatu itu bisa menyentuhnya kapan saja. Tidak, jangan menoleh. Fokus saja ke depan. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, tapi rasa penasaran menghantuinya. Apa yang ada di belakangnya? Apa benar ada sesuatu atau hanya imajinasinya?